Shalom teman-teman Tiwasi, selamat datang di ibadah online service kita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online service kita. Jadi persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. So tetap aktif di kolom komen ya, dan enjoy the service. Deepest to the highest, I will sing your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing your praise. Oh, 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 the deepest to the highest, I will sing your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing your praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. You so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. In your presence there is freedom, so I will shout your name. Hey! King of all days, God of heaven, worthy of all praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. Oh, 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 so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. Yeah. Ooh, oh, 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 and you are mine. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan fokus dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan ini Tuhan, hanya untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Di dalam kesesakan
Kau pengharapan kami, ya Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Shalom teman-teman, saya bersyukur bisa melayani teman-teman pada kesempatan malam hari ini di ibadah IFGFTYC di online service kita. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya percaya dimanapun kita berada, semua kita berada di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan, kembali kita bisa memuji memuliakan Tuhan. Mungkin kondisi yang sekarang ini terjadi di dunia bahkan di bangsa kita membuat segala aktivitas yang rutin kita lakukan menjadi terhalang. Tapi teman-teman, di dalam kita beribadah kepada Tuhan itu bukan menjadi penghambat bagi kita. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di momen ini, di keadaan yang saat ini, kita diajak lebih sungguh-sungguh lagi, kita diajak lebih setia lagi di dalam melayani beribadah kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di online service pada malam hari ini ya IFGFTYC kembali sama-sama kita beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, saya mau ngajak teman-teman dimanapun teman-teman berada, yuk kita ambil sikap berdoa, kita tundukkan hati kita mau menyerahkan keberadaan kita bahkan menit-menit ke depan ini dalam penyampaian firman Tuhan. Kita libatkan Tuhan, kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Yuk teman-teman, saya mau ngajak kita semua, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah Tuhan Allah yang memelihara kami. Terpujilah Tuhan Allah yang memegang terus tangan kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya melalui kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat malam yang indah ini. Melalui online service ini Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah perisai kami. Firman-Mu adalah sulu bagi jalan-jalan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan yang mampu memerdekakan setiap kami. Bahkan dalam keadaan tersulit apapun Tuhan Yesus, firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan menit-menit ke depan ini dalam penyampaian firman-Mu, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, apapun keadaan kami boleh dikuatkan, dipulihkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, mulia agung nama-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya bukan menjadi suatu cerita yang baru yang sedang kita dengarkan saat-saat ini. Bagaimana fenomena yang terjadi di bangsa kita membuat setiap orang takut, membuat orang cemas gitu ya. Dengan COVID-19 ini kita bisa juga melihat dampak negatif bagi kesehatan banyak orang gitu ya. Terhadap ekonomi juga dampak yang buruk.
teman-teman, ini merupakan suatu kecemasan, ini merupakan suatu kekhawatiran. Saya mau katakan itu adalah hal yang wajar kita alami gitu ya. Nah, COVID-19 ini ya saya katakan tadi adalah beban bagi setiap kita. Tapi teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui keadaan saat ini, kita sedang diuji. Ya, kita sedang diuji terhadap ketekunan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seharusnya dengan keadaan ini kita lebih lagi punya waktu dengan Tuhan. Seharusnya dengan keadaan yang saat ini kita lebih intim lagi dengan Tuhan. IFGF gitu ya, bulan-bulan ini berbicara tentang connecting. Bagaimana kita connect dengan Tuhan secara waktu. Adalah banyak bagi kita untuk kita bisa connect dengan Tuhan. Gitu ya, secara tempat kita bukan lagi banyak aktivitas di luar. Ya, pemerintah memberikan kebijakan untuk stay at home. Kita ada di rumah. Saya mau katakan kepada teman-teman satu hari. Apakah kita sudah terkonek dengan Tuhan? Apakah kita sudah merenungkan firman-Nya? Karena Tuhan katakan teman-teman, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita seperti ranting yang terpotong, ya. Di luar Tuhan we are nothing gitu ya. Gak ada apa-apanya, tapi ketika Tuhan ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam Dia, kita melekat di dalam Dia. Segala sesuatu yang kita alami, kita bisa terobos, kita bisa lalui. Kenapa? Karena Allah yang memelihara kita ada bersama-sama dengan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah melekat bersama-sama dengan Tuhan? Ya teman-teman, saat ini kesetiaan kita, ketekunan kita dalam mencari Dia sedang diuji teman-teman. Gak ada lagi alasan bagi kita, oh saya punya kerjaan ini, saya sibuk ini, sibuk itu dan saya tidak ada waktu. Gak ada lagi alasan itu teman-teman. Kita punya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita punya banyak kesempatan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan, apakah kita hanya tetap setia ketika kita menerima apa yang baik dari Tuhan? Tapi bagaimana jika sebaliknya? Gitu ya. Kita tetap setia ketika keadaan mungkin bangsa kita gitu ya baik-baik saja. Perekonomian baik-baik saja, kita tetap setia kepada Tuhan. Tapi bagaimana sebaliknya? Ya. Apa respon kita kepada Allah ketika kita menerima sesuatu yang di luar ekspektasi kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita bilang sama Tuhan, Tuhan kok gitu sih, kok gini sih? Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan, kok saya nggak menerima apa yang saya harapkan? Kok semuanya di luar dari ekspektasi saya? Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mempertanyakan itu kepada Tuhan. Apakah kita sudah punya waktu yang baik dengan Tuhan? Yuk kita cross check kembali. Yuk kita lihat kembali. Ya. Kalau belum teman-teman. Ini waktunya, ini momennya. Ya, untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Gimana kita tahu tentang Tuhan? Bagaimana kita tahu karya Kristus di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu Tuhan memelihara hidup kita? Sementara untuk baca firman, untuk berdoa saja kita ogah-ogahan kepada Tuhan. Gitu ya. Firman Tuhan bilang teman-teman dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bagaimana kita tahu tentang Allah? Sementara kita nggak melekat kepada Dia. Tidak mencintai firman-Nya. Teman-teman saya mau katakan sekali lagi. Ini waktunya untuk kita ambil kesempatan, waktu yang banyak. Connect dengan Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa ada suatu pengharapan kita kepada Dia. Saya percaya ada doa-doa kita kepada Tuhan. Satu keinginan, kerinduan kita kepada Tuhan. Tapi saya mau ajak teman-teman. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya yang memutuskan apa yang baik bagi kita hanya Tuhan. Dia yang tahu apa yang baik bagi kita. Ya. Berekspektasi boleh enggak? Boleh. Boleh teman-teman.
Kita punya ekspektasi itu wajar. Kita punya planning itu wajar. Tapi yuk kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang memutuskan apa yang terbaik bagi kita. Sebab Tuhan bilang apa teman-teman? Rancanganmu bukan rancanganku. Jalan-jalanmu bukan jalan-jalanku. Yuk kita serahkan kepada Tuhan. Dia punya rancangan yang terbaik bagi kita. Bahkan di keadaan saat ini yang kita alami di Indonesia terkhusus. Ya, Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Ya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak contoh teladan Alkitab yang bisa kita pelajari. Ya, bagaimana ketekunan mereka kepada Tuhan, pengharapan mereka ketika mereka harus menderita karena iman mereka. Ya, mereka tetap tekun, mereka tetap setia, mereka tidak pernah goyah, teman-teman. Ya. Mereka percaya bahwa malah di dalam penderitaan karena Kristus, mereka lebih bermegah. Ya. Mereka tekun di dalam penderitaan. Ya, di dalam penderitaan itu juga mereka percaya bahwa mereka bisa bermegah karena hal tersebut. Kenapa mereka bisa bermegah? Karena mereka menderita. Ya, menderita karena Kristus. Teman-teman, dalam Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ya. Ini merupakan satu ujian. Ya. Kesengsaraan. Ketika kita mengalami kesengsaraan, apakah kita siap? Apakah kita tetap bertekun di dalam Tuhan? Ya. Atau kita langsung menyerah? Atau kita langsung melepaskan? Langsung ya lari dari keadaan yang kita alami. Kita nggak menyerahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi teman-teman, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di situ kita bisa melihat apakah kita tekun di dalam Dia. Ya. Bahkan di dalam ketekunan itu juga ada kita diuji kembali. Ketika kita lewat, ketika kita lolos dari ujian itu, ya, ada satu pengharapan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah. Tuhan bilang teman-teman bahwa ya, Tuhan gak memberikan satu ujian kepada kita melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu sampai di mana kapasitas kita bisa memikul kuk itu. Sampai di mana kapasitas kita bisa ya menggendong kuk itu. Tuhan tahu teman-teman. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita tetap setia kepada Dia? Ketika kuk itu ada di atas pundak kita, apakah kita tetap setia melangkah bersama-sama dengan Tuhan? Ya, yuk sama-sama kita renungkan kebenaran ini sebagai kekuatan kita, sebagai cross check dalam diri kita untuk kita bisa moving forward, kita bergerak maju teman-teman. Kita nggak stuck, kita nggak jalan di tempat. Ya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, ya, bahkan ketekunan mereka tidak hanya sampai pada keberhasilan akan penantian mereka. Mereka nggak sampai ketika mereka menerima ya, apa yang mereka harapkan dalam diri mereka. Mereka nggak sampai di situ aja ketekunan mereka mencari Allah. Tapi mereka terus bertekun sampai akhir dari perjalanan hidup mereka. Sampai akhir dari perjuangan hidup mereka bersama-sama dengan Kristus. Sama halnya ketika Paulus berkata, perjuanganku telah selesai. Aku telah mengakhiri dengan baik. Aku telah sampai garis finish yang telah ditetapkan Allah. Aku berlari dengan baik. Aku memberikan yang terbaik. Itu ketekunan. Ketekunan itu bergerak dinamis teman-teman. Ketekunan itu bukan kita tekun dalam pengharapan kita. Ya,
Walaupun ada penderitaan yang kita alami. Terus ketika kita menerima itu, kita langsung udah ogah-ogahan. Nggak penting lagi lah. Toh saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Nggak begitu. Kata tekun itu teman-teman sampai akhir perjalanan hidup kita. Kita tetap setia mencari Allah. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mau ngajak teman-teman kita sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Yaitu Ayub. Saya sangat senang dengan perjalanan kisah Ayub teman-teman. Bagaimana dia mengiring Tuhan. Sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Jadi saya mau ngajak kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Ayub 2 ayat 6 sampai 10 teman-teman. Ayub 2 ayat 6 sampai 10 saya akan bacakan untuk kita semua. Dan teman-teman di rumah juga yuk sama-sama buka Alkitab, e-Bible kita. Ya, Alkitab manual kita apapun itu. Ya, yang berhubungan dengan firman Tuhan. Yuk kita buka sama-sama dan saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Ayub 2 ayat 6 sampai 10 dikatakan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima apa yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Wow. Luar biasa sekali teman-teman. Lihat bagaimana ketekunan Ayub di dalam pengharapan dia kepada Allah. Ketika dia berada pada titik yang sangat rendah. Ketika dia berada pada titik yang bisa dikatakan dia harusnya ya udahlah, saya nyerah aja lah. Semua sudah diambil. Gak ada pengharapan lagi. Tapi lihat, pandangan Ayub berbeda teman-teman. Ayub bisa melihat ya bagaimana Allah bekerja dalam hidupnya. Melalui setiap keadaan yang dia alami. Ayub tidak melihat keadaan yang dia alami sebagai kesempatan untuk menyerah mencari Allah. Melainkan Ayub melihat bahwa itu adalah waktu yang terbaik berserah kepada Allah. Dia enggak melihat kesempatan bahkan istrinya sendiri menyuruh dia mengutuki Allah. Dia enggak melihat itu sebagai kesempatan untuk menyerah mencari Allah. Tapi malah dengan keadaan itu ada satu momen yang dia ambil untuk berserah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa momen yang terberat yang pernah Anda alami? Apa momen yang terberat yang membuat kamu hampir berkata di dalam hatimu, Tuhan udahlah sama-sama aja. Toh kalau saya lihat mereka yang di luar sana lebih happy hidupnya daripada saya. Apa momen terberat yang pernah teman-teman alami? Sehingga engkau ingin berkata, aku mau menyerah mencari Tuhan. Yuk saat ini kita diajarkan. Di dalam keadaan yang sangat berat yang kita pernah alami. Malah di situ kita dituntut untuk lebih setia lagi mencari Allah. Karena ketika kita mencari, kita akan menemukan. Dia akan memperlihatkan wajahnya. Walaupun kalau kita lihat penderitaan dan cemooh yang dia alami gitu ya. Dan akhirnya Tuhan membela dia. Waktunya sangat lama teman-teman. Waktunya sangat lama, panjang. Gitu ya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Seperti yang saya katakan tadi. Pengharapan dan doa apa yang telah teman-teman naikkan kepada Tuhan. Dan sampai saat ini teman-teman belum menerima jawabannya. Ini merupakan suatu ujian bagi kita. Ini merupakan suatu challenge, tantangan bagi kita. Apakah kita tetap setia? Lihat ketika keadaan terburuk itu. Bahkan orang yang paling dekat dengan Ayub. Istrinya sendiri mengatakan kutukilah Allahmu
dan matilah. Ketika dia menghadapi itu teman-teman, ya kalau secara manusiawi pasti hancur hatinya. Hancur. Tidak ada lagi orang yang berpihak kepada saya Tuhan. Gak ada lagi orang yang mau mendukung saya, menopang saya. Malah orang yang paling dekat dengan saya. Ya, mengintimidasi saya untuk saya mengutuki Allah. Mungkin secara manusia dia dapat berkata seperti itu. Tapi lihat. Malah sebaliknya dia berkata, hei kamu berbicara seperti perempuan gila. Wow. Dan dikatakan lagi apa? Apakah engkau hanya menerima apa yang baik dari Allah, tapi yang buruk tidak? Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak momen yang kita alami dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa melihat itu dengan baik, kalau kita nggak bisa melihat plan Tuhan yang baik dalam hidup kita, kita hanya mampu menyalahkan Tuhan, gampang menyerah. Ya, kita menyalahkan sekeliling kita. Tapi Ayub memberikan teladan yang baik bagi kita. Ya. Dari kisah Ayub ini teman-teman, ada satu poin yang luar biasa yang mau saya teladani dari Ayub. Yaitu apa? Hidup yang saleh. Arti kata saleh di sini yaitu taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa melihat di mana di sini dikatakan bahwa Ayub tetap taat dan beribadah kepada Tuhan walaupun dalam kondisi yang mungkin membuat dia bisa katakan ya udahlah nggak usah lah lagi beribadah kepada Tuhan, saya dengarin istri saya aja. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang terdekatnya sekalipun, saya percaya orang terdekat kita bisa mencuci pikiran kita, bisa mempengaruhi kita. Tapi kita lihat bagaimana Ayub tidak sedikit pun terpengaruh, dia tetap taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam penderitaan dia, di dalam kesesakan, di dalam keterpurukan dia tetap berkata, aku mau mencari Tuhan. Bahkan dikatakan di situ, dikatakan dengan lantang dan jelas kepada istrinya, kamu berbicara seperti perempuan gila. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, arti kata saleh juga di sini diartikan yaitu suci dan beriman. Kita melihat kesucian dia. Bahkan dikatakan dalam kitab Ayub tadi, teman-teman yang kita bisa baca, dia tidak berdosa terhadap dengan bibirnya. Dia tidak berdosa sedikit pun. Ya. Dia beriman bahwa Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan menopang dia. Tuhan tidak akan membiarkan dia sampai jatuh tergeletak. Tuhan gak akan biarkan dia sampai keluar daripada rancangan Allah. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia. Kenapa Ayub bisa tahan dalam ujian itu? Tekun terus mencari Tuhan. Karena dia memiliki pandangan yang benar tentang Allah itu sendiri. Dia memiliki cara pandang yang baik. Dia memiliki cara pandang yang benar tentang Allah itu sendiri. Kenapa saya bisa katakan di situ? Dia berkata kepada istrinya, apakah kamu hanya menerima apa yang baik dari Allah tetapi yang buruk tidak? Ini merupakan satu pandangan yang sangat-sangat patut kita teladani teman-teman. Apa kondisi kita saat ini? Yuk kita bisa melihat bahwa beban itu adalah satu anugerah bagi kita ketika kita bisa melalui bersama-sama dengan Kristus. Teman-teman dimanapun kita berada, saya percaya ada kuk yang saat ini teman-teman pikul. Ada beban yang saat ini di pundak teman-teman. Pertanyaannya, bersama dengan siapa engkau berjalan memikul kuk itu? Apakah engkau memikul dengan kekuatanmu sendiri? Apakah kau memikul dengan cara berpikirmu sendiri? Atau kamu memikulnya bersama-sama dengan Tuhan? Ketika engkau memikul kuk itu bersama-sama dengan Tuhan, ketika engkau memikul beban itu bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya engkau mampu melaluinya. Demikian halnya yang dilakukan oleh Ayub teman-teman. Ya,
Dia beriman bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan dia terjatuh. Dia percaya bahwa Allah mengangkat dia dan memberikan kepadanya satu kemenangan. Dan kalau kita bisa baca sampai akhir cerita kisah Ayub ini. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Ayub, dia menerima kemenangan itu. Kenapa? Karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menggantikannya 2 kali lipat. Kita nggak melihat berkat yang digantikan oleh Tuhan bagi kita. Tapi kita bisa melihat perjalanan dia. Kita bisa meneladani perjalanan dia. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, yuk kita setia mencari Allah. Teman-teman. Keadaan yang dia alami tidak membuat dia menjadi takut dan lari dari Allah. Malah justru semakin dekat dan semakin erat dengan Allah. Itu yang dialami oleh Ayub. Itu yang dipraktekkan oleh Ayub. Teladan itu yang bisa kita pelajari dari Ayub. Ya, beban itu jangan membuat kita lari dari Allah. Keadaan bangsa kita jangan membuat kita lari dari Allah. Malah keadaan ini yang membuat kita semakin melekat dengan Allah. Connect dengan Allah. Ketika kita memiliki pandangan yang salah tentang Allah, maka kita tidak akan pernah bisa melihat berkat dari sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita perbaiki kembali cara berpikir kita, cara kita memahami Allah. Ya, saya percaya kita tidak bisa memahami Allah secara utuh. Tapi kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah melalui firman-Nya. Ya kita perbaiki cara pandang kita. Kita bersyukur dalam segala keadaan kita. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dan tidak akan pernah membiarkan kita. Teman-teman, dalam ibadah Super Sunday minggu kemarin gitu ya. Ada satu poin penting dari Pastor Jimmy yang bisa saya tanam di dalam hati saya. Dikatakan berkat yang besar seringkali datang dari beban-beban yang besar. Berkat yang besar seringkali datang dari beban-beban yang besar. Bagaimana kita bisa menerima berkat itu? Ya. Yang pastinya kalau kita setia memikul beban itu bersama-sama dengan dia. Maka akan ada berkat. Greater blessing. Ya, kita akan terima dari Allah. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya sangat bersyukur bisa membagikan kebenaran ini. Ya, saya rindu kebenaran ini menjadi kekuatan kita. Kita meneladani hidup Ayub yang saleh di hadapan Allah. Ya. Dimanapun kita berada, yuk kita sama-sama hidup saleh, taat dan sungguh-sungguh beribadah, memiliki kesucian hidup dan iman yang kokoh di dalam dia. Keadaan saat ini bukan membuat iman kita semakin merosot, tapi keadaan saat ini harusnya membuat iman kita semakin tinggi, semakin kuat. Bagaimana caranya? Ya kita sama-sama terus merenungkan firman Tuhan, melekat kepada firman Tuhan sehingga kita punya akar-akar yang kuat teman-teman. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai penutup saya akan bacakan satu ayat dalam Yesaya 49 ayat 8 dikatakan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku akan menjawab engkau. Pada waktu hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka. Sebab penyayang mereka yaitu Allah itu sendiri akan memimpin kita. Dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Dia yang menuntun kita teman-teman. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat. Dan dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi. Dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Teman-teman, ya Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan membimbing kita kepada air yang menyegarkan jiwa kita. Oleh sebab itu, sekali lagi,
Sudah berkali-kali saya katakan, yuk saya mau ajak teman-teman semua dimanapun kita berada. Kita melekat kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu, Yesus yang mampu memimpin kita ya sampai kepada sumber air yang memuaskan dahaga jiwa-jiwa kita. Terima kasih teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin demikian kebenaran yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya terus berdoa dimanapun teman-teman berada. Apapun yang teman-teman lakukan saat ini. Tuhan tetap memelihara dan melindungi kita. Roh Kudus yang dimateraikan itu akan memimpin kita semakin dekat dengan Dia. Connect dengan Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap ibadah online service di YouTube channel ini. Yang kedua, setiap kegiatan iCare akan tetap diadakan sepanjang minggu ini. Mungkin tidak dengan berkumpul bersama, tapi dengan menggunakan aplikasi Zoom atau video call yang lain. Yang ketiga, besok jangan lupa kita ada ibadah online service juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ke channel sebelah, ke channelnya AFGF Padang untuk mengikuti ibadah online service kita. So, sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Pada malam hari ini saya mau ngajak teman-teman dimanapun berada. Yuk kita ambil sikap berdoa. Sungguh-sungguh kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu. Sebab kami percaya hanya kebenaran-Mu yang mampu memerdekakan kami. Hanya kebenaran-Mu yang mampu menguatkan kami dari segala keadaan kami yang terpuruk Tuhan. Hanya kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kemenangan, yang memimpin kami kepada kehendak dan rencana-Mu. Ya Roh Kudus pimpin hati kami untuk terus melekat kepada firman-Mu. Ya Roh Kudus pimpin terus hati kami untuk kami terus berpadanan dengan Injil Kristus. Sebab kami percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan, sumber air yang menyegarkan setiap dahaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga keadaan kami saat ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami dan Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan dalam beberapa menit pemberitaan firman-Mu. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan, dan kami semua semakin direndahkan Tuhan. Aku berdoa buat teman-teman dimanapun berada. Engkau yang menyertai mereka, memagari mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Malaikat surga-Mu yang berkawal atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, mulia agung nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Thank you and God bless you.